got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita singkat G30S PKI. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahratun Nabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muizzu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad Tadiansa. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti. Perkenalkan, nama saya Rangga Mudika. Alasan kami memilih tema ini adalah untuk mengenang kembali peristiwa G30S PKI yang telah menggugurkan 7 pahlawan revolusi karena dibunuh oleh PKI yang memiliki tujuan untuk menjadikan negara Republik Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa G30S PKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30S PKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Usulan nama G30S PKI dicetuskan oleh Presiden Soeharto yang artinya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Latar belakang dari G30S PKI yang pertama, dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, yang membuat PKI memiliki lebih banyak leluasa untuk bergerak di berbagai bidang, mau itu politik ataupun yang lain-lain. Yang kedua, ketidakharmonisan hubungan antara TNI dan juga PKI yang disebabkan oleh kondisi kesehatan Soekarno yang memburuk, sehingga membuat TNI dan PKI saling berkonflik. Yang ketiga, karena PKI sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Soekarno yang memburuk, yang dapat mengguncangkan dunia politik dengan permasalahan siapa yang seharusnya menggantikan Soekarno. Gerakan 30 SPKI. Gerakan 30 September PKI atau disingkat GS30 PKI, gerakan yang ditujukan pada para perwira-perwira angkatan darat yang dianggap sebagai perintang cita-cita PKI. Dua angkatan darat yang dicuri PKI antara lain ialah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Supranto, Mayor Jenderal M.T. Haryanto, Mayor Jenderal Suwondo Parman, 5. Brigadir Jenderal Donald Ignatius Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutojo Siswomijarjo, 7. Yang terakhir adalah Letnan 1 Pire Andreas Tendean. Kronologi kejadian. Awal Agustus 1965. Pada awal Agustus 1965, ketika Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato, banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi. Hingga akhirnya muncul pertanyaan besar tentang siapa yang akan menjadi pengganti Presiden Soekarno nantinya. Hal ini yang menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dengan TNI. 30 September 1965, peristiwa gerakan 30 September PKI terjadi selama 2 hari 1 malam, yakni mulai 30 September 1965. Pada tanggal 30 September 1965, kegiatan koordinasi dan persiapan bagaimana pelaksanaannya, penunjukan pemimpin operasi, pembagian target, dan lain-lain.
1 Oktober 1965. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan yang dipimpin oleh Letkol Untung dari Batalion Komandan 1 Resimen Cakrabirawa serta Letudul Arif sebagai ketua pelaksana penculikan. Yang pertama, pasukan bergerak mulai pukul 3 pagi. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Lejen Ahmad Yani, Majen R. Sueprapto, Majen Harjono, Majen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira, yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Yang kedua, 1 jenderal selamat dalam penculikan ini, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani, serta ajudannya Letu Pierre Tendean. Korban lain adalah Brigadir Polisi Karel Satsui Tubun, wafat ketika mengawal rumah Dr. Johannes Leimena. Kronologi penumpasan 30 SPKI tanggal 1 Oktober 1965. Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak 1 Oktober 1965 sore hari di gedung RRI Pusat dan kantor pusatnya telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh 1 RPKAD di bawah kepemimpinan Kolonel Sarwedi. Pasukan para Kujang atau 38 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri setelah diketahui bahwa basis 30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma. Sasaran diarahkan ke sana. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwoedi Wibowo atas perintah Majen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat. 3. Tanggal 3 Oktober 1965. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI Angkatan Darat dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI, tetapi berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 12 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga keesokan harinya, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO Angkatan Laut dengan disaksikan pimpinan sementara TNI Majen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat Angkatan Darat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. 5 Oktober 1965. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. 6. Tanggal 6 Oktober 1965. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintahan yang diambil dalam sidang kabinet Dwi Korah, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Upaya penumpasan 30 SPKI mulai dilancarkan pada tahun 1 Oktober 1965 melalui usaha-usaha antara lain: 1. Menetralisirkan pasukan yang dimanfaatkan oleh gerakan 30 September PKI, yaitu pasukan
Batalion 503 atau Brawijaya berhasil disandrakan dan kembali ke Jawa Timur. Pasukan Batalion 545 atau Diponegoro sebagai anggota tetap bergabung dengan 30 SPKI. 2. Merebut tempat-tempat yang dikuasai kaum pemberontak antara lain gedung RRI, gedung telekomunikasi di Jakarta dengan mengarahkan pasukan dari Satuan RPKAD di bawah pemimpinan Kolonel Sarwo Adiwibowo. Yang ketiga, merebut lapangan udara Halim Perdana Kusuma oleh pasukan RPKAD dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari Batalion 238 Kujang Siliwangi. Yang kedua, Batalion 1 Kavaleri. Dan yang ketiga, lapangan Halim berhasil direbut pada 2 Oktober 1965. 4. Mencari dan menemukan tempat penimbunan korban penculikan pada 3 Oktober 1965 atas informasi dari anggota polisi Sukitman. 5. Pada tanggal Oktober 1965, jenazah korban penculikan diambil dari sumur tua di Lubang Buaya dan pada 5 Oktober 1965 dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 6. Tokoh-tokoh kunci dalam pemberontakan gerakan 30S PKI berhasil ditangkap antara lain: A. Kolonel Ahmad Latif, komandan penculikan, berhasil ditangkap pada 8 Oktober 1965. B. Letkol Untung ditangkap di Tegal 11 Oktober 1965. C. DN Aidit ditangkap di Solo 24 Oktober 1965. Dampak G30 SPKI yang pertama sosial, penangkapan dan pembunuhan atas orang-orang PKI atau dianggap PKI yang tidak seluruhnya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang cukup banyak. Yang kedua ada politik, kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil dikarenakan munculnya pertentangan di dalam lembaga tinggi negara. Yang ketiga umum, munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran untuk menuntut agar PKI beserta ormas-ormasnya dibubarkan atau yang sering dikenal dengan istilah Tritura atau sering disebut juga 3 tuntutan rakyat. Pembahasan 1. Usulan nama G30 SPKI dicetuskan oleh Presiden Soeharto atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno menyebutkan peristiwa ini dengan istilah Gestok atau Gerakan 1 Oktober, sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapo atau Gerakan September 30. Dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI. 2. G30 SPKI diperingati setiap tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Gerakan 30 September 1965 dinilai sebagai hari di mana Pancasila memiliki kesaktian tak tergantikan oleh paham apapun. Oleh sebab itu, Pancasila tidak bisa dirusak ataupun diubah PKI pada waktu itu. Itulah penyebab 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan sudut pandang sejarah. Teori latar belakang. 1. Peran asing. Beberapa orang masih menduga bahwa pihak asing seperti Amerika Serikat atau Inggris mungkin memiliki peran dalam peristiwa ini untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno yang cenderung pro-komunis. 2. Peran faksi dalam PKI. Ada spekulasi tentang konflik internal dalam PKI yang mungkin berujung pada peristiwa ini. Beberapa mengklaim bahwa ada faksi-faksi yang bersaing di dalam partai tersebut. 3. Peran intelijen. Teori mengenai peran badan intelijen dalam menciptakan atau memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan mereka masih menjadi kontroversi. 4. Peran TNI, Tentara Nasional Indonesia. Beberapa orang berpendapat bahwa anggota TNI atau perwira militer mungkin terlibat dalam peristiwa ini untuk mengambil alih kekuasaan. 5. Campur tangan pihak ketiga. Terdapat juga teori yang mengatakan bahwa ada kelompok atau individu lain di luar PKI atau pemerintah yang mungkin memiliki peran dalam peristiwa ini.
Kesimpulan dari peristiwa G30 SPKI menciptakan krisis politik dan ekonomi yang mendalam di Indonesia. Pembunuhan 6 perwira tinggi militer mengakibatkan kehancuran struktur keamanan negara, menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.